Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Lestari dengan NIM 2410 6112 20114. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konservasi sumber daya hutan, yaitu komponen sumber daya hutan. Jadi, hutan merupakan salah satu sumber daya alam terpenting di Indonesia maupun di dunia, dengan luas dan keanekaragaman hayatinya yang tinggi. Hutan tidak hanya berfungsi sebagai ekosistem alami, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Manfaat hutan itu mencakup fungsi ekologis, yaitu pengaturan tata air, penyerapan karbon, penyangga keanekaragaman hayati, dan fungsi sosial ekonominya seperti sumber pangan, obat, energi, serta pendapatan masyarakatnya. Tekanan terhadap hutan seperti deforestasi, degradasi lahan, dan eksploitasi berlebihan dapat mengancam keberlanjutannya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai komponen sumber daya hutan sangat penting sebagai dasar dalam upaya konservasi. Materi pertama yaitu hutan sebagai ekosistem. Jadi hutan itu suatu ekosistem yang sangat kompleks, terdiri dari flora, fauna, tanah, air, serta iklim. Flora itu yaitu tumbuhan seperti pohon, semak, tumbuhan bawah, dan mikroorganisme. Fauna itu hewan, mamalia, burung, reptil, serangga, dan lain-lainnya. Tanah itu sebagai media tumbuh dan penyedia unsur hara. Air dapat menjaga kelembapan dan menjadi bahan bagi siklus hidrologi, serta iklim yaitu faktor suhu, cahaya, dan curah hujan yang memengaruhi kehidupan di hutan. Semua komponen tersebut dapat saling berinteraksi membentuk sistem yang seimbang. Selanjutnya ada keanekaragaman hayati hutan. Hutan di Indonesia itu dikenal sebagai salah satu pusat biodiversitas dunia, seperti endemik, langka, maupun dilindungi. Jadi untuk endemik itu hanya dapat ditemukan di daerah tertentu seperti orangutan Kalimantan dan harimau Sumatera. Selanjutnya langka itu artinya spesies dengan populasi yang sedikit, seperti Raplesia alnordi. Selanjutnya dilindungi itu yaitu spesies yang keberadaannya terancam punah dan harus dijaga, seperti burung cendrawasih dan pohon ulin. Keanekaragaman ini penting untuk keseimbangan ekosistem dan sebagai sumber plasma nutfah. Selanjutnya itu ada fungsi ekologis hutan. Hutan berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, seperti pengatur tata air, penyerap karbon, maupun penyangga keanekaragaman. Untuk pengatur tata air itu menyimpan air tanah, mencegah banjir dan kekeringan, serta mengurangi erosi. Untuk penyerap karbon, menyerap CO2 dari atmosfer sehingga membantu dalam mengurangi efek pemanasan global. Dan untuk penyangga keanekaragaman, seperti menjaga kelangsungan hidup berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Dan yang keempat, itu ada fungsi sosial ekonomi hutan. Hutan dapat memberikan banyak sekali manfaat untuk manusia, seperti sumber pangan, sumber obat, dan sumber energi, serta pendapatan masyarakat. Sumber pangan itu yang dapat digunakan seperti madu, buah hutan, jamur, dan umbi-umbian. Sumber obat, banyak tanaman hutan digunakan sebagai bahan obat tradisional maupun modern. Sumber energi, kayu bakar, arang, dan biomasa dapat digunakan untuk keberlangsungan, serta pendapatan masyarakat dengan hasil hutan bukan kayu seperti rotan, damar, maupun getah, serta peluang ekowisata. Penerapan komponen sumber daya hutan dapat dilakukan melalui berbagai upaya yang berkelanjutan. Hutan sebagai ekosistem dijaga dengan menetapkan kawasan konservasi, taman nasional, dan cagar alam untuk melestarikan flora dan fauna. Keanekaragaman hayati hutan diimplementasikan dengan perlindungan spesies langka dan endemik melalui regulasi, penangkaran, serta rehabilitasi satwa liar. Fungsi ekologisnya, hutan diwujudkan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, dan restorasi ekosistem guna menjaga tata air, penyerapan karbon, serta melindungi keanekaragaman.
Sementara itu, fungsi sosial ekonomi hutan diimplementasikan dengan pemanfaatan hasil hutan non-kayu, pengembangan ekowisata, dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan agar memperoleh manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan. Dengan demikian, konservasi hutan dapat berjalan seimbang dengan kepentingan ekologi dan kesejahteraan masyarakat. Hutan memiliki fungsi yang sangat luas, baik sebagai ekosistem, penyedia keanekaragaman hayati, penopang lingkungan, maupun sebagai sumber ekonomi masyarakat. Karena itu, konservasi hutan mutlak diperlukan agar fungsi-fungsi tersebut tetap terjaga untuk generasi yang akan datang. Demikian penjelasan materi singkat dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.